Dongeng itu tidak sekedar sebuah cerita, yang mana menyampaikan berbagai hal termasuk, edukasi maupun juga penguatan karakter. Tetapi juga ini sebuah komunikasi persuasif. Orang tua itu butuh dekat dengan anaknya, pembiasaannya dari kecil. Jadi kalau nggak dibiasakan deket, maka dewasanya nanti anak nagih. Halo Kak Awam, Halo, selamat datang di Good Talk. terima kasih. Boleh diperkenalkan dulu siapa? Ya, saya Awam Prakoso, anak-anak biasa memanggil dengan Kak Awam, dan saya adalah founder Kampung Dongeng Indonesia. Saya juga salah satu praktisi parenting dan juga content creator. Oke. Founder Kampung Dongeng, praktisi parenting dan content creator. Wah, Mas, Kampung Dongeng itu apa sih sebenarnya dan keresahan apa yang dari Kak Awam ini untuk melahirkan sebuah komunitas ya kita nyebutnya ya? Ya, Atau gerakan inilah. ya, saya sebelumnya dulu pernah membaca satu artikel di situ, tertulis bahwa mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tapi dibutuhkan satu kampung. Disitulah langsung terbayang bagi saya betapa orang tua itu butuh teman, mitra, sehingga harus dilahirkanlah banyak penggiat, khususnya literasi, dan saat itulah akhirnya saya mengajak beberapa rekan-rekan mendirikan sebuah komunitas. Dan saya beri nama Kampung Dongeng karena sesuai dengan apa yang tadi saya baca bahwa mendidik anak tidak cukup satu rumah tapi dibutuhkan satu kampung. Maka lahirlah Kampung Dongeng. Dari kapan Mas Awam? Kalau saya sendiri mulai aktif mendongeng tahun 1999. Saya bekerja sendiri, berkeliling, memperkenalkan dongeng, dan pada akhirnya di tahun 2009 baru komunitas Kampung Dongeng ini saya dirikan. Kemudian sedikit demi sedikit membuka perwakilan-perwakilan di berbagai daerah seluruh Indonesia. 17 tahun berarti ya sudah berdiri. Ya, betul. 17 tahun 17 lamanya. tahun sudah berdiri. Berarti sekarang udah ada di berapa titik? Sekarang kurang lebih ada di 200 titik di kira-kira 28 provinsi ya, yang sekarang ini sudah ada dan akan terus bertumbuh karena memang kebutuhan dunia dongeng ini sebagai pengikat masyarakat kita dalam hal ini bagaimana memberikan penguatan karakter pada anak-anak ini harus segera terwujud. Maka kami akan bekerja keras. Tahun 2026 ini akan genap di seluruh provinsi ya. Seluruh provinsi. Oke, ini kita bicara sekarang di era digital ya, kalau ya. Kenapa sih nggak memilih jadi di online aja? Kenapa tetap masih mau ngelebarin? Walaupun udah skalanya udah nasional, tapi belum tersedia di semua provinsi. Tapi 2026 ini tadi pengen semua provinsi harus ada titik-titik itu. Ya, alasan utama bahwa cerita atau dongeng ini bentuk komunikasi persuasif. Itu pertama. Di mana ini dibutuhkan satu kedekatan atau bonding. Nah, maka kami bekerja akar rumput gitu ya. Mengawali dengan betul-betul dekat dengan masyarakat. Bagaimana kami harus berada di berbagai daerah itu, langsung bertemu dengan anak-anak dekat, memberikan inspirasi bagi orang tua agar mereka juga dekat dengan anak. Kemudian berjalannya waktu, anak-anak sekarang ini sudah berbeda dengan anak yang dulu. Anak-anak sekarang saya sebut sebagai penduduk digital. Mereka berada di satu wilayah di mana sangat mudah mengakses teknologi dan informasi, sehingga sekarang inilah saatnya kita juga melakukan transformasi, melakukan gerak langkah cepat juga untuk menuju digitalisasi. Nah, menuju digitalisasi ini juga tentunya tidak hanya berfokus pada anak-anak, tetapi bagaimana juga peran serta orang tua. Maka kami hadir juga tidak hanya mendongeng untuk anak-anak, tetapi juga bagaimana pra-remaja, remaja, dewasa itu juga dongeng sudah harus mulai masuk di sana. Seperti itu. Jadi menyiapkan anak-anak bertumbuh
juga kita memberikan pagar kepada anak-anak yang sudah menuju dewasa dan kemudian memberikan inspirasi kepada orang dewasa sehingga kita bisa bekerja sangat kolektif sekali. Hmm, penasaran ya. Kan berarti kan targetnya anak-anak, dongeng, cerita. Itu setiap daerah harus treatmentnya sama, ceritanya sama kan? Ya, Anak-anak kota, anak-anak kabupaten itu kan pasti punya karakter yang sendiri-sendiri ya. betul. Itu apakah sama treatmentnya dongengnya atau emang ada perbedaan? Ya, inilah keberagaman dari Kampung Dongeng itu sendiri. Kami ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Jawa, ada di Bali, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi nanti mendunia seperti itu. Dengan demikian maka kita harus masuk di wilayah-wilayah yang tentu saja satu sama lain tentu beda. Contohnya misalkan dengan bahasa ibu. Kami punya bahasa ibu kan setiap pendongeng di daerah pasti beda-beda. Ada bahasa Bugis misalkan, Sunda, Jawa, kemudian Dayak dan seterusnya. Ini adalah keberagaman dan Kampung Dongeng memang berfokus ke sana. Jadi tidak hanya terkait dengan kalau misalkan penguatan karakter anak-anak didongengin dengan bahasa Indonesia misalkan. Karena bagaimanapun seperti saya misalkan berada di Jawa, kalau saya menyentuh dengan kehalusan, kelembutan misalkan seperti itu, anak lebih bisa merasakan masuknya dari informasi maupun juga penguatan karakter itu sendiri. Beda lagi kalau saya misalkan berada di kota Makassar sampai Jeneponto sana misalkan berkeliling di Sulawesi, itu anak-anak lebih tegas, cepat, iramanya dan seterusnya. Ini juga tentu harus dipelajari oleh teman-teman semua sehingga bahasa ibu menjadi bahasa yang begitu mudah untuk menyentuh sanubari anak-anak, menghubungkan rasa sehingga cerita-cerita yang punya muatan-muatan edukasi maupun kekuatan karakter akan lebih mudah untuk masuk. Seperti itu. Tapi suka terkendala bahasa masih Mas? Ya pasti, kalau Kak Awam secara pribadi pasti, tapi kan justru Kampung Dongeng disiapkan di berbagai daerah itu sehingga teman-teman lebih mudah atau Kampung Dongeng lebih mudah untuk bagaimana ini menjadi sebuah ekosistem yang sebetulnya keterkaitannya ada, tetapi dengan pola yang tentu saja pasti berbeda gitu ya. Pendekatannya secara emosional anak-anak satu daerah dengan daerah lain. Dan kami punya pasukan-pasukan yang memang berada di titik-titik yang anak-anak pasti merasa nyaman untuk berkomunikasi itu. Nah, yang di titik-titik ini nih, mereka yang disebut relawan atau tadi disebutnya apa? Perwakilan. Ya, perwakilan ya. Perwakilan ini emang mereka dari awal udah bisa ngedongeng atau emang dibentuk secara khusus, oh ini loh pendongeng dari Kampung Dongeng? Ya, ini menarik sekali ya. Apakah teman-teman di awalnya sudah bisa mendongeng atau belum? Saya memilih untuk tidak. Jadi mereka lahir dari orang-orang yang memang kecintaannya kepada anak begitu besarnya. Jadi volume cinta kepada anak-anak begitu luas, begitu besar, inilah yang menjadi target. Tapi mereka tidak harus bisa mendongeng atau bercerita. Karena mendongeng itu adalah satu teknik yang sangat memungkinkan untuk bisa dipelajari. Gitu. Jadi sangat memungkinkan karena nanti kita akan bicara terkait dengan bahwa bercerita itu secara naluri setiap manusia suka. Tapi ketika dihadapkan atau kita berhadapan dengan anak-anak ini pola tekniknya akan berbeda gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa saya menjumpai orang yang punya kekuatan cinta pada anak-anak, ini akan mudah untuk dibentuk. Jadi bagaimana mereka menciptakan lingkungannya ramah anak, bagaimana anak-anak ini sehingga nanti juga bisa diarahkan untuk belajar di sekolah secara baik, bagaimana anak-anak ini nanti bagaimana bersikap, berbicara dan seterusnya. Jadi memang harus kuat di kecintaan dulu gitu ya. Setelah cinta baru ada beberapa program-program yang berjenjang ya, itu yang nanti akan kita berikan. Seperti misalkan di Kampung Dongeng itu ada 3 jenjang. Jenjang pertama itu pengenalan atau seluk-beluk dunia anak gitu, orientasi di dunia anak. Kemudian masuk di fase atau materi kedua itu bagaimana teknik bercerita untuk anak di rumah, bercerita untuk anak di sekolah, di sebuah
yang ketiga di sebuah pagelaran yang besar. Nah itu memang ada jenjangnya seperti itu. Dan paling akhir mereka akan mengambil sertifikat biasanya di kegiatan setelah 3 bulan, yaitu namanya kemah dongeng. Kemah dongeng itu adalah pendidikan dan latihan calon-calon pendongeng profesional yang ada di kampung dongeng. Tapi tidak semua pendongeng kampung dongeng itu profesional, maksudnya sebagai profesi mendongeng tidak. Karena ada juga yang mereka adalah guru, mereka adalah bapak polisi, mereka adalah bu dokter gitu ya, yang masuk di kerelawanan itu, kemudian mereka belajar, sesekali mereka senggang, mereka bercerita atau mendongeng. Hmm, mana ini Kawam? Siap. Pendongeng itu dia harus punya cerita sendiri atau dia punya udah ada cerita orang nih kita bawain dengan gaya mereka sendiri. Oke. Dongeng itu sangat luas ya, atau kegiatan saya akan mulai dengan pengertian cerita. Cerita itu boleh ceritanya nyata atau kita sebut non-fiksi, ada cerita yang fiksi. Nah, non-fiksi ini bisa seperti kisah yang cerita-cerita ada di kitab suci, ada di sejarah ya, ada di keseharian atau pengalaman-pengalaman hidup seseorang, biografi dan seterusnya. Itu adalah cerita non-fiksi. Ada juga cerita yang fiksi atau cerita yang mana merupakan rekaan imajinasi seseorang. Mereka mengarang, kalau kita di SD dulu suka belajar mengarang. Nah, ini adalah cerita-cerita yang berdasarkan karangan itu. Cerita karangan itu banyak sekali. Ada misalkan yang turun-temurun kita bisa sebut cerita rakyat ya. Di sana ada legenda, ada mitos ya, ada hikayat dan seterusnya. Nah, kemudian baru masuk kalau tadi apakah pendongeng itu menggunakan cerita yang sudah ada atau belum? Kebanyakan justru menggunakan cerita yang mereka adaptasi dari cerita-cerita yang sudah ada. Karena untuk memudahkan. Jadi contoh misalkan di sebuah sekolah mengundang anaknya harus jujur misalkan, anak-anak kami harus jujur bagaimana dongeng itu disampaikan. Nah, maka kita akan mencari, oh ternyata ada literasi terkait dengan kejujuran, yaitu dongeng benih kejujuran namanya. Benih kejujuran itu adalah cerita di mana seorang anak kemudian bertanding dengan anak-anak yang lainnya untuk menanam benih. Nah, ketika 1 bulan kemudian diminta kembali, si satu anak ini kembali dengan pot saja, yang lain dengan tanaman-tanaman yang bagus-bagus gitu ya. Si anak itu sedih sekali, lalu ketika ditanya, kenapa kamu kok hanya pot saja? Si anak itu mengatakan, aku sudah berusaha menanamnya, menyiramnya, memupuknya. Terus si yang memberikan kompetisi ini tertawa, ya kamulah pemenangnya. Karena benih yang aku bagikan kepada kalian sebenarnya benih yang sudah aku rebus dengan air panas, gitu kan. Nah, itu satu bentuk pesan yang mendalam bahwa ternyata yang lain itu karena takut untuk nggak juara, mereka beli, mereka mengambil, mencuri, sehingga mereka membawa tanaman itu, gitu lah. Satu anak ternyata dia terus berusaha sampai akhir waktunya habis, dikumpulkan ya nggak tumbuh karena memang benih itu sudah direbus. Nah, ini adalah contoh-contoh cerita yang bisa diadaptasi dalam kekinian ya. Misalkan cerita itu untuk anak-anak yang ingin agar ujiannya misalkan jujur dan seterusnya. Jadi cerita boleh menggunakan cerita yang sudah ada ataupun cerita yang diadaptasi atau bahkan mengarang sendiri. Gitu. Oke, selain kejujuran, biasanya nilai moral apa aja sih yang biasa diangkat dalam dongeng itu? Ya, kalau untuk anak usia dini banyak sekali ya cerita-cerita seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, misalkan ada 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, ya dari mulai bangun pagi atau bangun cepat gitu ya, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian makan bergizi dan sehat, kemudian bersosialisasi, kemudian tidur dengan cepat. Nah, 7 kebiasaan baik ini merupakan materi untuk anak usia dini. Bagaimana sih? Anak sekarang banyak sekali yang kemudian tidurnya larut malam sehingga bangun pagi lelah, nggak mau sekolah gitu ya. Itu kan materi-materi yang harus kita berikan kepada anak-anak, cukup sederhana saja. Tapi ketika nanti masuk di usia-usia yang kelas tinggi, itu bisa kelas
4, 5, 6 ini materinya lebih kepada hal-hal yang sangat konkret ya, penuh dengan logika. Kenapa sih misalkan eh, tubuh ini harus dijaga gitu. Siapa yang boleh memegang tubuh kita? Kalau ada yang berani pegang tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Makanan apa yang harus masuk ke dalam tubuh kita dan seterusnya. Bagaimana sih sebetulnya negara-negara di luar sana? Nah, itu adalah materi-materi cerita yang harus kita kembangkan kepada anak-anak. Ada kejujuran, keberanian, kemudian bertanggung jawab, kemudian cerita kalau ada masalah berani menyelesaikannya gitu ya. Bahkan cerita-cerita yang terkait dengan edukasi. Misalkan membuang sampah itu tidak. Sekarang ini kan anak-anak kalau dulu kan masih buang sampah pada tempatnya. Sekarang sudah tidak tepat lagi. Membuang sampah itu sampahnya harus dipilah gitu ya. Mana yang harus ditempatkan pada tempat sampah, mana yang harus dilakukan daur ulang gitu. Iya. Dan ada lagi sampah biopori yang kemudian bisa menjadi pupuk gitu. Itu harus anak-anak sekarang harus diedukasi. Gitu. Mau tanya, Mas. Pendapat Kawang, kenapa sih dongeng itu masih relate di era digital? Karena kan kalau di sosmed sekolah kan banyak tuh ya, ada cerita-cerita nabi. Ya. Kan anak itu terbiasa bukan cuma mendengarkan, tapi konsepnya tuh visual. Anak lebih suka pengen melihat, bukan cuma mendengarkan. Kenapa dongeng masih relate di era digital? Ya, ada dua pendekatan atau POV. Yang pertama adalah pendekatan dari orang tua. Dongeng itu tidak sekedar sebuah cerita yang mana menyampaikan berbagai hal termasuk edukasi maupun juga penguatan karakter. Tetapi juga ini sebuah komunikasi persuasif. Orang tua itu butuh dekat dengan anaknya, pembiasaannya dari kecil. Jadi kalau nggak dibiasakan dekat, maka dewasanya nanti anak nagih, gitu ya. Nagih itu bisa nagihnya pada orang lain, itu bahaya. Nah, jadi karena ini merupakan komunikasi persuasif harus dekat, maka orang tua tetap harus atau guru harus tetap melakukan upaya-upaya agar dongeng ini terus dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar biar anaknya itu pinter dan juga benar, tetapi bagaimana hubungan orang tua ini bisa dekat. Jadi di era apapun dongeng harus tetap relate. Seperti contoh kalau di dalam tauziah misalkan kenapa Ustadz itu selalu memberikan cerita-cerita itu karena yang kedua alasannya ketika anak mendengarkan cerita atau orang mendengarkan cerita mereka tidak merasa digurui. Jadi merupakan sebuah pesan-pesan yang memang secara langsung tersentuh gitu loh. Beda dengan kalau misalkan anak menonton langsung sebuah tayangan-tayangan kartun dan seterusnya, maka emosional tidak akan terbangun. Gitu. Nggak ngikat ya antara orang tua sama tidak anak akan ya? mengikat, betul. Kampung Dongeng ini kan sudah berjalan lama ya, dan hadir di banyak daerah dengan berbagai macam kegiatannya. Nah, momen apa sih yang itu paling menguatkan Kak Awam untuk terus jalan? Ya, momen yang paling menguatkan itu ketika kita hadir di berbagai daerah dengan fasilitas yang minus ya. Contoh misalkan harus jalan ke daerah 3T, yang mana listrik kadang nyala kadang tidak. Jadi jangan bicara Tamiang, Takengon yang sekarang ini baru-baru ini terjadi bencana. Sebetulnya bencana nasional itu sudah sejak lama, di mana banyak sekali daerah-daerah yang ini menjadi pertanyaan kita semua, seriuskah pemerintah dalam hal ini yang terkait itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Sehingga kami hadir ke sana untuk menyentuh anak-anak langsung di sana. Ini sesuatu yang harus menjadi perhatian. Maka momen apa yang paling berkesan adalah momen ketika kita mampu untuk menjangkau daerah-daerah sana, kita dengan mandiri biayanya, mandiri segala sesuatunya. Itu adalah momen-momen yang senantiasa nggak pernah bisa hilang. Ada satu momen juga saya menangis ya ketika berada di sebuah kebencanaan, anak nggak berani turun karena banjir besar gitu dari atap rumah. Kemudian saya harus secara perlahan itu mengajak anak-anak yang lain untuk bermain di sana, itu waktunya bisa 2 hari sehingga anak itu mau turun. Jadi
Itu momen-momen yang kami selalu ingat ya, seperti itu. Jadi kita main-main suara, coba tebak suara apa ini, nanti mereka jawab, bebek, ayam, mereka menjawab, nanti si anak itu yang nggak mau turun, nanti lama-lama dia ngeliat-ngeliat, pada akhirnya dia mau turun, gitu ya. Itu momen-momen yang sangat luar biasa. Berarti kemarin aku ngeliat kamu kan sempat ke bencana Sumatera Ya. ya, daerah sana. Peran dongeng nih Mas untuk Ya. anak-anak, apa sih Mas peran dongeng untuk Ya. anak abis pasca bencana tuh? Ya, ini adalah merupakan satu upaya psikososial sebetulnya. Jadi bagaimana kita menangani pertolongan pertama ya. Kalau orang tuanya sudah sangat sibuk sekali memikirkan logistik, ya, semua relawan-relawan juga berupaya untuk membuka akses-akses sosial, maka seorang relawan anak atau pendongeng itu hadir untuk berbagi cerita. Tapi memang ada tahapan-tahapannya ketika kita sebagai pendongeng untuk mendongeng di daerah-daerah kebencanaan. Yang pertama adalah kita melihat, mendengar, kita memberikan pantikan atau memberi pertanyaan-pertanyaan singkat sehingga anak-anak nanti mampu bercerita. Dari cerita itulah kemudian kita tahu kebutuhan-kebutuhan mereka apa. Kemudian setelah itu kita bisa mengajak anak-anak untuk sambil bermain, kemudian istirahat, mereka kemudian mendengarkan cerita, kemudian mereka belajar, istirahat, mendengarkan cerita gitu. Jadi memberikan rasa aman dengan kekuatan cerita itu sangat penting sehingga mereka merasa bahwa oh, aku nggak sendiri, aku ditemani oleh kakak ini gitu ya. Orang tuaku sibuk sekali karena harus merasakan kehilangan harta benda, bahkan rumahnya runtuh, banyak lumpur ya. Disitulah peran kita. Jadi satu hari bisa lebih dari 10 cerita ketika kita berada di satu lokasi atau titik. Berarti itu banyak tuh anak-anaknya berarti ya Mas? Banyak sekali ya, hitungannya bisa 20 sampai 50 anak di satu titik ya. Biasanya kita ya itu keterbatasan di lokasi itu seperti misalkan listrik belum berfungsi misalkan, sehingga kita harus agak berteriak-teriak misalkan gitu ya di daerah itu. Tapi karena kita banyak, jadi kita bikin semacam, kalau istilah kita ada FGD ya, kita kelompok-kelompokkan begitu, lalu per masing-masing kelompok kakak pendongeng nanti akan bercerita gitu. Jadi tidak harus menggunakan volume yang tinggi. Namanya mendongeng pasti melibatkan orang tua. Kalau apa? Kalau mendongeng. Ya. Nah, dan di kampung dongeng ini Kak Awam pasti sering ketemu orang tua juga. Ya. Menurut Kak Awam, masalah parenting apa sih yang paling sering terlihat saat ini dari orang tua itu? Yang paling utama kehadiran. Jadi kalau kita lihat banyak orang tua yang merasa bahwa mereka itu sebenarnya mendidik gitu, tapi pada dasarnya mereka tidak, atau peran mereka itu bisa dikatakan sangat minim. Yang harus dilakukan adalah kita sentuh dengan penyadaran bahwa mendidik anak itu harus adanya interaksi. Itu yang paling dibutuhkan oleh orang tua. Apa interaksinya? Yang pertama adalah interaksi secara fisik. Contoh misalkan seorang ibu, seorang ayah itu lebih mengedepankan kalau anak usia dini itu mengajak mereka memainkan tubuhnya. Atau permainan terbaik bagi anak itu tubuh orang tuanya. Anaknya diajak prosotan, anaknya diajak main ayun-ayunan dengan kaki, orang tuanya pakai sarung main ninja-ninjaan. Dan orang tua lelah pulang kerja, tangan kaki merangkak seperti kuda, anak kemudian hiya gitu ya. Itu satu momen kedekatan secara fisik. Yang kedua adalah interaksi emosional. Jadi anak itu kadangkala orang tuanya lupa, tidak memberikan validasi. Padahal sesungguhnya nangis itu boleh, marah itu wajar, kemudian sedih, bingung, cemas, dan seterusnya. Sehingga ketika terjadi penghakiman, anak nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh segala sesuatunya, sehingga
Satu, anak bisa menahan itu, meluapnya bisa di luar. Kemudian atau anak curhatnya bisa di luar dan seterusnya. Jadi kebutuhan interaksi secara emosional itu sangat dibutuhkan. Kemudian interaksi sosial. Jadi ini juga sangat harus diperhatikan orang tua ketika anak-anak itu akhirnya tidak bisa memilih lingkungan mana yang tepat bagi mereka. Nah, orang tua harus sebisa mungkin menunjukkan, memberikan contoh komunitas apa, yang main seperti apa, termasuk juga lingkungan-lingkungan atau komunitas-komunitas secara digital, sehingga anak-anak itu banyak terjadi yang mereka tidak bisa menanggulangi atau membentengi diri mereka ketika banyak child grooming ya, yang kemudian pelecehan-pelecehan seksual, bahkan sampai menjadi korban gitu. Nah, ini karena terkait dengan interaksi secara sosial. Kemudian intelektual itu bagaimana orang tua juga harus dekat, menginformasikan fungsi handphone untuk apa, gadget seperti apa, kemudian bagaimana lingkungan itu yang aman untuk mereka, negara satu seperti apa, kenapa sih di Indonesia misalkan kesejahteraan guru kok masih belum juga bisa dijadikan satu highlight bagi pemerintah misalkan, dan macam-macam. Itu juga merupakan satu hal bentuk edukasi yang diberikan, kedekatan interaksi intelektual kepada anak-anak. Anak-anak diajak kemudian berdiskusi ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan spiritual ya. Bagaimana orang tua itu tidak lagi berteriak-teriak agar anaknya beribadah, agar anaknya kemudian menjadi teladan bagi teman-teman yang lain, agar anak-anak itu bisa seperti itu. Jadi interaksi tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Oke, hari ini kita menghadapi situasi di mana kondisi ekonomi bisa membuat interaksi antara orang tua dan anak itu jadi renggang. Contoh, orang tua harus bekerja dengan jam yang sangat panjang atau bahkan harus di luar kota. Nah, menurut Kak Awam, bagaimana sih cara yang paling realistis untuk menjaga kedekatan itu sementara saat yang sama orang tua juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya? Ya, yang pertama yang harus kita tagih adalah janji-janji pemerintah dulu ya. Jadi bagaimana agar upah minimum itu bisa meningkat, lapangan kerja itu bisa betul-betul disediakan secara baik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan kesejahteraan rakyat, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa orang tua juga harus menyadari bahwa kehidupan sekarang ini tentu saja sangat-sangat mengerikan ya, kalau saya katakan bahwa mengerikan itu. Orang tua tidak bisa meninggalkan anak begitu saja, harus mereka hadir. Hadirnya ini maksudnya hadir, harus ada orang dewasa yang hadir menyertai anak-anak. Artinya ketika orang tua itu sibuk bekerja, berarti ada tempat sekolah yang memang sudah divalidasi, sekolah yang memang terpilih ya, itu menjadi setengah hari kehidupan anak-anak di sana. Ketika pulang dari pekerjaan atau orang tuanya, itu juga sebisa mungkin harus melepaskan segala sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan pengasuhan anak lagi gitu ya. Nggak bisa lagi mereka bekerja. Nah, hal-hal seperti ini memang harus diciptakan karena lingkungan anak bisa menjadi anak yang baik apabila lingkungan itu diciptakan, baik dari mulai pengambil kebijakan kemudian sampai ke organisasi yang terkecil yaitu keluarga, seperti itu. Tapi lebih baik berarti bukan cuma quantity aja sering, tapi as a quality ya, dengan kesibukan orang tua untuk mencari ya ekonomi yang tadi. Kan kadang ada yang sering tiap hari pulang kerja tepat segala macam, tapi ketemu anaknya ya udah anaknya nonton YouTube, bapak main game segala macam. Jadi yang paling inti sebetulnya bukan physically tetapi hadir itu bukan, saya ulangin ya, hadir itu sebetulnya bukan hanya terbatas pada fisik, tetapi hadir secara emosional. Kalau kehadirannya hanya 1 jam tapi berkualitas, nah ini sesuatu yang penting gitu ya, dibandingkan
orang tua hadir secara fisiknya ada, tetapi main handphone sendiri, tidak kemudian mengajak anak berbicara, ngobrol sendiri, asik dengan dunianya orang tuanya. Nah, ini juga namanya tidak hadir gitu. Jadi sebisa mungkin ini ada kalimat yang penting dari saya bahwa anak harus merasa orang tuanya ada gitu. Merasa. Karena ketika anak tidak merasa orang tuanya ada, ini yang akan menjadi bumerang. Contohnya misalkan orang tuanya ada, tapi anak merasa bahwa orang tuaku nggak ada. Karena setiap ada marah. Setiap ada bertanyanya template, sudah makan belum, sudah sekolahnya belum, PR-nya mana. Nah itu kan anak merasa jenuh, merasa males, nanti kalau ketemu begini lagi. Anak merasa dia nggak ada sebetulnya gitu. Jadi yang paling utama adalah anak merasa bahwa orang tuanya hadir. Contoh misalkan, saya ketika berada di berbagai daerah itu, sang ibu yang kemudian mengambil peran sang ayah saya bercerita apa yang dilakukan ayah di seberang pulau sana. Sehingga merasa bahwa anak, oh ayahku sedang berjuang ya di sana. Nah ibunya juga bercerita dan lain sebagainya, mengajak berbicara. Sehingga anak merasa bahwa aku ditemani loh gitu loh. Seperti itu. Jadi sekali lagi bukan soal fisiknya tetapi perannya. Katanya ya, Ya, pola pengasuhan anak orang tua muda saat ini beda dengan pendahulunya. Nah, menurut Kak Awam nih, apa sih gaya parenting yang patut diteruskan dari orang tua masa kini dan apa yang masih perlu diperbaiki supaya anak-anak itu punya kedekatan yang cukup lah dengan orang tuanya. ya. Yang paling utama sebetulnya gaya parenting dulu dengan sekarang itu ya banyak yang mengatakan berbeda karena dunianya sekarang sudah informasi teknologi. Khususnya ketika orang tua itu menjadikan smartphone atau gadget itu sebagai alat penenang. Artinya kalau sudah diberikan itu ya sudah gitu ya. Nah, sebetulnya orang tua harus mempunyai satu pola komunikasi yang baik kepada anak-anaknya, mulai dari anaknya kecil sampai dengan anaknya sudah berumah tangga. Karena mendidik anak itu sebenarnya jangka panjang. Mendidik anak adalah proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting manapun yang bisa seperti sulap gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa gaya yang harus dilakukan adalah bahwa ya gaya kedekatan ya. Jadi ada dua. Uh, Kalau orang tua cinta pada anak ini maka yang harus dilakukan satu pengasuhan yang baik. Pengasuhan yang baik itu terkait dengan namanya mempunyai pola komunikasi yang baik. Ada namanya komunikasi storytelling, ada namanya komunikasi casual talk atau obrolan santai lah ya. Nah, kalau storytelling itu kan biasanya bagaimana bisa menjadi jembatan ya, dekat sama anak. Nah, casual talk ini lebih hebat lagi dari storytelling. Artinya ketika ketemu anak itu yang dibicarakan sesuatu yang santai gitu loh. Yang asik, yang santai. Kalau misalkan anak sudah terbiasa menggunakan handphone ketika melakukan video call gitu ya, yang ditanya bukan udah makan belum? Udah ini belum, itu belum ya. Seperti menggurui. Satu contoh misalkan ketika saya berada di daerah terpencil, kita bisa komunikasi, misalkan jauh, itu saya selalu bertanyanya nggak begitu. Sambil makan gitu, tahu nggak ayah makan apa? Tahu itu makan apa? Makan ikan gurame. Tahu nggak ikan gurame itu? Wah, rasanya ini saya cerita sesuatu yang santai aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang menjadi template pertanyaan itu saja gitu. Nah, jadi lebih kepada bagaimana dekat itu sesuatu yang sangat berharga bagi orang tua pada anak-anaknya. Sekali lagi jangan sampai beralasan bahwa eh, masalah perekonomian ini yang kemudian menghilangkan peran orang tua kepada anaknya. Tapi sekarang kan banyak ada kalimat-kalimat seru ibu judi baby blues atau segala macam, Ya. mungkin karena dia dunianya. Terus ayah ngerasa fatherless, ayahnya harus ngerasa aku harus bekerja terus nih biar ekonomi stabil. Tapi ibu di sisi lain juga ngerasa
kok gue ngurus anak mulu. Ya. Akhirnya timbullah kata-kata kayak baby blues itu segala macam. Nah, menurut Kawam itu fenomena itu gimana? Ya, itu fenomena yang sangat banyak terjadi. Seorang ibu yang hanya didefinisikan atau dianggap kewajibannya adalah mengasuh anak. Ini akan mengakibatkan dia punya beban yang sangat tinggi, sangat berat. Padahal sebetulnya mengasuh anak itu kan bukan tugas ibu saja, gitu ya, tetapi juga tugas keduanya. Kembali ke baby blues, sehingga ketika sang ibu ini mengambil dua peran, gitu ya, mengambil dua peran, yaitu satu mengasuh anak sebagai ayah dan mengasuh anak sebagai ibu, ya, dan memberikan kesibukan-kesibukan kesehariannya, ini membuat mentalnya menjadi down. Seorang ibu pasti akan merasa bahwa itu sesuatu yang sangat berat karena semua peran ada di sana. Kemudian kenapa sampai terjadi? Karena banyak ibu yang tidak mau memvalidasi dirinya. Dia harus mengatakan saya lelah. Seorang ibu sangat boleh, seorang ibu sangat diharuskan malah justru mengatakan saya lelah, saya capek. Saya sedang dalam situasi yang butuh bantuan seperti itu. Itu pertama. Jadi memvalidasi emosi itu bagi seorang ibu itu langkah awal untuk menanggulangi baby blues tadi. Yang kedua, kehadiran. Jadi kalau pasangan tidak bisa menjadi sandaran bagi seorang khususnya seorang ibu atau seorang istri, ini akan menjadikan peluang-peluang baby blues sangat tinggi. Karena memang sangat dibutuhkan untuk itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa seorang ibu itu tidak akan pernah merasa lelah dan capek untuk mengasuh anak sebetulnya. Yang membuatnya lelah adalah mengasuh anak sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya bukan seorang istri atau seorang ibu yang melakukan itu. Maka apabila ada kecukupan dalam rumah tangga, maka dibutuhkan misalkan asisten rumah tangga yang memang harus mengerjakan secara profesional sehingga ibu fokusnya kepada pendidikan anak-anaknya atau pengasuhan anak-anaknya. Nah, kembali lagi ke masalah fatherless. Fatherless itu ketidakhadiran seorang ayah yang tadi sudah kita bahas, bahwa sesungguhnya seorang ayah di Indonesia dikatakan fatherless ini karena faktornya adalah mereka harus bekerja sangat kuat. Mereka menganggap bahwa tugas suami atau tugas seorang ayah adalah memenuhi nafkah saja, gitu ya. Jadi ada kata sajanya. Jadi ketika seorang ayah atau seorang suami itu hanya memiliki pengertian dia harus mencari nafkah saja, lupa melakukan pendampingan, pengasuhan, dan pendidikan anak-anaknya, inilah yang kemudian memunculkan istilah fatherless. Gitu. Jadi ayah nggak boleh hanya melakukan atau kalau bahasa banyak sekali ayah-ayah itu mengatakan saya harus mencari uang karena nggak boleh rumah tangga saya atau keluarga saya ini kekurangan seperti itu. Dia menyiapkan secara instan kebutuhan-kebutuhan harian tetapi lupa kebutuhan masa depan yang paling penting adalah mendampingi anak-anak itu sendiri. Padahal mendidik anak tidak boleh hanya dibebankan kepada ibu tetapi juga ayah harus punya peran serta di sana sehingga fatherless ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Berarti keduanya baik seorang ayah atau ibu emang harus belajar parenting ya? Ya. Betul. Jadi ayah dan ibu ini pasangan yang memang sudah diberikan amanah oleh Allah untuk mengasuhnya, untuk mengasuh buah hatinya. Jadi tidak ibu saja. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri sudah banyak ayat, lebih banyak disebutkan pengasuhan oleh ayah dan anak, bukan ibu. Ada mungkin satu ayat ya kalau nggak salah bahwa di sini seorang ibu ada dialog, tapi yang lebih banyak adalah antara Ibrahim dengan Ismail, itu adalah pendidikan parenting. Kemudian banyak lagi lah ya
hal-hal yang memang seorang ayah itu perannya sangat dibutuhkan. Oke, tapi mana nih dampak paling besar ke anak nih ketika hanya fatherless, ibunya ngerasa Ya. nggak baby blues juga, anak itu bakal ngerasa apa sih, dan anak itu maunya sebenarnya apa sih? Dampak fatherless itu bisa dirasakan anak itu ketika dia tidak mendapatkan pendampingan yang baik dari seorang ayah. Tentu saja dia akan harus mencari figur di luar sana. Figur-figur ayah ini kalau ketemunya tepat, maka itu akan menjadi tepat. Kalau figur ayahnya ditemukan yang tidak baik, maka ini yang kemudian menjadi bahaya. Ya, kita sudah diberikan keteladanan dalam pertumbuhan, misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ketika ayahnya tiada sebelum dilahirkan, ada sosok keayahan yaitu sang kakek. Kemudian dilanjutkan oleh pamannya dan seterusnya. Artinya di sini kita diberikan satu keteladanan, peran ayah itu sangat penting dan sangat kuat untuk keberlangsungan kehidupan anak-anaknya di kemudian hari. Enggak terbatas apakah anak itu perempuan atau laki-laki, semua membutuhkan peran dan kehadiran ayah. Oke. Kalau Kak Awam boleh titip satu pesan Ya. kepada orang tua Indonesia hari ini yang mungkin lagi merasa capek, bingung, atau merasa nggak cukup, ada nggak? Ada. Jadi untuk ibu dulu ya. Wahai ibu atau para istri, boleh kok lelah, boleh capek, boleh merasa nggak kuat dalam memberikan pendampingan dan pengasuhan anak-anak, itu sangat boleh mengatakan itu. Tetapi yang perlu diingat adalah istirahat, kemudian melakukan relaksasi, kemudian membutuhkan teman, dalam hal ini bisa profesional, itu harus dilakukan. Jadi seorang ibu tidak bisa, menurut saya tidak bisa untuk bekerja dan berjalan dengan sendiri. Harus ada pendampingan juga teman. Untuk ayah, bahwa setiap ayah di dunia ini mempunyai satu kewajiban, tidak hanya memberikan nafkah, tetapi juga memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Jadi hilangkan istilah fatherless yang khususnya di Indonesia ini dengan cara bekerja dengan baik, tapi juga tidak lupa untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak di rumah. Menjadi sandaran istri sangat penting karena kebahagiaan anak, keberlangsungan perjalanan anak bisa baik apabila sang ibu itu juga dibahagiakan oleh suaminya, dalam hal ini anak dari sang ayah. Mimpi terbesar Kak Awam apa sih? Kesadaran dari orang-orang pemangku kebijakan. Sadarlah bahwa Indonesia ini kaya. Indonesia itu emas. Indonesia ini mampu menghidupi rakyatnya secara baik. Apalagi hanya hitungan 10-20 tahun ke depan. Tapi seriuslah untuk menjadi orang-orang pemangku kebijakan ini. Rawatlah Indonesia secara baik, karena Indonesia bukan milikmu, wahai orang-orang yang duduk di sana saja, sekelompok orang saja. Bahwa Indonesia ini dengan kekayaannya adalah milik kita semua, rakyat Indonesia, yang ini harus betul-betul kita rawat dan kita jaga secara bersama-sama. Jadi kita ingin Indonesia emas 2045 nanti menjadi Indonesia yang bukan cemas, tetapi memang benar-benar emas. Gitu. Terakhir banget, mimpi terbesar dari Kak Awam sendiri itu apa? Mimpi saya, Kampung Dongeng akan ada di 1000 kampung dan lebih dari 1 juta pendongeng. Artinya 1 juta pendongeng itu berarti kembali ke keluarga, orang tua, ayo kuatkan bonding kalian dengan komunikasi yang baik, salah satunya dengan cara mendongeng. Itulah mimpi saya sebagai founder Kampung Dongeng. Om, terima kasih banyak sudah main ke Gutok, banyak banget insight yang dimasuk, yang diterima. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali, semoga kita menjadi orang tua yang terus hadir untuk anak-anak kita. Terima kasih.